Kisah Abu Nawas diberi hadiah cincin permata karena mengalahkan puluhan tabib. Abu Nawas selain cerdik juga merupakan orang yang memiliki intuisi yang tinggi. Banyak hal yang tak dapat dipecahkan oleh Sultan Harun al-Rasyid menjadi mudah di tangan Abu Nawas. Abu Nawas juga terkenal sebagai seorang yang banyak memiliki teman dan murid karena kebijaksanaannya. Dilansir dari buku Abu Nawas Sang Penggeli Hati, 2003-73, Abu Nawas mendapatkan hadiah cincin permata yang indah karena berhasil mengalahkan puluhan tabib. Diceritakan bahwa kala itu putra mahkota Raja Harun al-Rasyid mengalami sakit parah dan hanya berbaring saja di kamarnya. Ia tampak murung dan tak bisa diajak berbicara sepatah kata pun. Tabib istana rupanya tak bisa mendeteksi apalagi mengobati penyakit pangeran itu. Dengan alasan itulah raja membuat sayembara yang bisa diikuti seluruh rakyat negeri tanpa terkecuali. Bahkan dari negeri tetangga pun diperbolehkan mengikuti sayembara ini, yakni sayembara untuk menyembuhkan putra mahkota kerajaan. Berpuluh-puluh tabib dengan peralatan lengkap belum ada yang bisa mendeteksi bahkan mengobati penyakit pangeran. Saat diambang putus asa, raja teringat akan rakyat kesayangannya yakni Abu Nawas yang terkenal memiliki kecerdikan. Saat itu Abu Nawas dipanggil raja dan menyuruhnya untuk turut mengobati penyakit yang sedang diderita putranya itu. Dengan tanpa peralatan dan pandangan sinis dari para tabib yang hadir, Abu Nawas langsung masuk ke kamar pangeran. Saat tiba dan melihat kondisi sang pangeran, kemudian Abu Nawas meminta raja untuk mendatangkan seorang tua yang masa mudanya dihabiskan untuk berkelana. Setelah permintaannya dipenuhi dan orang tersebut didatangkan, Abu Nawas mulai menyuruh orang tua tersebut menyebutkan nama desa-desa di selatan. Sambil menempelkan telinga di dada pangeran, Abu Nawas terus menyuruh orang tua itu menyebutkan nama desa di utara, timur, dan barat. Setelah selesai semua, kemudian Abu Nawas berbicara kepada raja. "Wahai Baginda, saya akan pergi ke desa di utara kerajaan," ucapnya. Raja merasa heran, lalu berkata, "Engkau kusuruh mengobati putraku, malah kau mau jalan-jalan," ucap raja. "Bukan begitu maksudnya Baginda, tapi ada hal yang belum bisa aku ucapkan sekarang mengenai kesehatan pangeran." "Sebelum aku mengunjungi desa itu," jawab Abu Nawas. Maka pergilah Abu Nawas selama 2 hari menuju desa yang dituju dan kembali lagi ke istana. Abu Nawas menemui pangeran sambil membisikkan sesuatu, kemudian ia menempelkan kembali telinganya ke dada pangeran. Lalu Abu Nawas menghampiri sang raja dan berkata, "Apakah Baginda ingin pangeran hidup?" tanya Abu Nawas. "Ya sudah barang tentu Nawas." "Memangnya kenapa?" Raja penasaran. "Sang pangeran sedang mengalami jatuh cinta dan tak berani mengungkapkannya kepada Baginda," ucap Abu Nawas. "Dengan siapa dan aku harus bagaimana?" Raja kembali bertanya. "Ia jatuh cinta dengan seorang gadis desa di utara, kalau ingin pangeran sehat kembali, kawinkan dia," jawab Abu Nawas memberi saran. "Jika aku tak mengizinkan?" tanya raja. "Maka jangan berharap sembuh. Cinta itu buta. Bila kita tidak berusaha mengobatinya, maka akan mati," jawab Abu Nawas. Lalu raja pun mengizinkan putra mahkotanya menikah dengan pujaan hatinya itu. Lambat laut pangeran sembuh dari sakitnya dan gembira lagi seperti sedia kala. Atas jasa Abu Nawas itu, maka raja memberikan hadiah berupa cincin permata yang indah yang bahkan puluhan tabib sekalipun tak dapat mengobati penyakit sang pangeran.